Kasih Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Bapa sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Singkapkan, bukakan rahasia Tuhan buat kami. Berikan kami iman untuk merespon, bahkan menerima firman-Mu. Supaya kami teguh, kami kuat, kami siap berjalan di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian bacaan firman Tuhan. Saya akan berikan satu tema kecil. Tuhan atau berkat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pemberitaan Injil, fokus orang percaya, fokus hamba Tuhan adalah pemberitaan tentang Tuhan, tentang Kristus, bukan tentang berkat Tuhan. Kita mengerti bahwa kalau kita bicara tentang berkat, ini menjadi sebuah keadaan yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat dicari-cari. Tapi dalam bacaan kita mau menegaskan bahwa pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan harus dititik beratkan kepada Kristus sebagai Tuhan. Jadi perjumpaan ini yang sangat penting, kekasih Allah. Karena perjumpaan tentang keselamatan di dalam Yesus ini menjadi jaminan kekal. Tapi kalau kita bicara tentang berkat Tuhan, tidak menjadi jaminan kekal. Bukan berarti bahwa pada waktu kita bicara tentang Yesus, tidak ada berkat Tuhan. Berkat lahiriah, berkat kesehatan, mujizat, dan lain-lain, bukan tidak ada. Tetapi fokus pemberitaan firman harus benar-benar disoroti, dikerucutkan kepada keselamatan yang kekal. Karena ini bagian yang paling penting, kekasih Tuhan. Ini bagian yang paling utama. Buat apa kita menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, atau bahkan mujizat Tuhan, tapi kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak bangga dengan Yesus kita yang telah mati untuk kita, yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita. Ini bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang percaya. Kebanggaan orang percaya adalah pada waktu kita boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Pada waktu kita boleh mengerti tentang siapa Dia yang telah menyelamatkan kita. Kekasih Allah sekali, itulah sebabnya kenapa firman Tuhan pada 1 Yohanes 1 ayat yang pertama menekankan apa yang telah ada sejak semula, siapa Dia yang fokus diberitakan oleh Yohanes. Dia yang sudah ada sejak semula. Kalau kita mau coba gali, bicara tentang Dia yang awal, Dia yang sudah ada, Dia yang adalah Alfa dan Omega. Tetapi Dia juga yang telah kami dengar. Dengar tentang apa? Kami dengar tentang Dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias Dia yang akan datang. Yang pernah kami dengar juru selamat akan hadir untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Berita yang telah kami dengar tentang keselamatan itu yang hari ini kami saksikan. Bukan cuma kami saksikan, kami lihat, kami raba dengan tangan kami. Jadi para rasul, para murid, mereka menjadi saksi mata tentang Kristus, tentang Tuhan yang dulu mereka dengar sebagai Mesias yang akan datang. Hari ini mereka merabanya. Hari ini mereka melihatnya. Pada waktu ada bersama-sama dengan mereka, mereka menjadi saksi bahwa Kristus Tuhan yang dulu diberitakan sekarang nyata di tengah-tengah mereka.
Dan apa yang mereka dengar, yang mereka alami, yang mereka lihat, bukan mereka tidak pernah lihat mujizat kekasih Allah. Kalau kita bicara Alkitab, kita bicara tentang firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana kita banyak melihat para rasul, para murid menyaksikan dengan mata mereka mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa, hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi kenapa Yohanes berkata bahwa yang paling utama kami tentang dia, karena hidup di sini bukan hidup secara lahiriah, ditekankan hidup yang zeo, bukan yang bios. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya, itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu umat manusia. Karena keselamatan yang kekal ini menjadi prioritas bagi pemberitaan Injil. Makanya kenapa Yohanes tekankan pada firman Tuhan lewat 1 Yohanes 1 ayat yang pertama, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Ya Pak, tentang firman hidup. Tentang firman yang memberikan kehidupan. Tentang firman yang memberikan jaminan kekal, kekasih Allah sekalian. Jaminan yang kekal itulah yang menjadi prioritas Tuhan untuk disampaikan, dinyatakan kepada orang-orang percaya di muka bumi ini. Jadi kalau hari ini kekasih Allah sekalian, kita bisa mengenal Kristus, itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Lalu fokus kita apa dalam pemberitaan? Masihkah kita menitik beratkan kepada berkat, pada mujizat, kepada kebaikan semata? Tidak. Harusnya fokus kita pada keselamatan, karena pada waktu orang mengerti tentang keselamatan, ya kasih Allah sekalian, saya percaya berkat bonus kesehatan, berkat bonus umur panjang, berkat bonus kekayaan, berkat bonus keberhasilan, kita tidak jadikan menjadi mamon, tapi kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau fokus kita kepada berkat Tuhan, kesehatan saja kita kejarannya itu. Kita berdoa supaya sembuh, supaya berhasil. Pada waktu kita berhasil, kita bisa melupakan Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita kepada hal yang lahiriah, bukan hal yang rohani, yang menjadi dasar dari kehidupan kita orang percaya. Apa gunanya kita memiliki dunia dengan segala isinya, tapi kita kehilangan keselamatan? Itulah sebabnya kita berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini luar biasa ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita supaya kita mengerti fokus, tujuan utama pemberitaan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan kepada publik, kepada orang-orang supaya mereka mengalami Kristus. Seperti kita mengalami Tuhan, kita rindu saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang lain mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan kita dengan Tuhan itulah berkat yang sebenarnya. Sedangkan berkat yang lain, umur panjang, kesehatan, keberhasilan, itu bonus Tuhan buat kita. Tuhan lengkapi supaya kita ngerti bahwa ikut Tuhan, saudara, bukan hanya yang rohani yang menjadi tujuan utama yang diperhatikan Tuhan, tapi yang lahiriah pun Tuhan bisa cukupi. Tuhan sanggup untuk memelihara kita, Tuhan sanggup untuk memperlengkapi kita. Ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya sekarang, dan kami bersaksi memberitakan. Nah, ini penting. Jadi hidup yang zeo tadi, yang mau disaksikan. Hidup yang kekal tadi tentang siapa? Tentang Kristus yang mau disaksikan, bukan kita. Makanya tadi saya kasih tema kecil, Tuhan atau berkat Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, maka berkat Tuhan, saudara, kasih dalam Tuhan, itu bukan ukuran yang utama. Tapi kalau berkat yang kita cari, kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Banyak kesaksian. Berapa banyak orang, kekasih Allah sekalian, yang setelah mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, hari ini kecewa lagi, hari ini hilang lagi, hari ini meninggalkan Tuhan, hari ini tidak fokus pada pelayanan. Kenapa? Karena yang dikejar bukan Tuhan, bukan pengalaman dengan Tuhan, tapi pengalaman dengan berkat-berkat Tuhan. Sehingga akhirnya bukan Kristusnya, tetapi berkatnya. Kekasih Allah, mari sama-sama kita bangun iman, kita teguhkan hati kita supaya kita mengalami perjumpaan dengan ayat yang terakhir sebagai penutup bacaan kita. Yohanes 10:10 Alkitab berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Jadi konteks hidup di sini juga menjelaskan tentang hidup yang zeo, bukan hidup yang bios. Jadi bukan kelimpahan dalam ini, saya diberkati, saya berhasil, saya kaya. Bukan hanya itu. Tapi yang utama, mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus. Supaya kelimpahan yang kita alami dalam Dia terpancar. Tidak perlu kita ngomong ke orang ngerti, kita hidup dalam Dia. Orang diberkati. Tidak perlu banyak hal yang kita lakukan. Tapi orang melihat ada Kristus dalam diri kita. Dan pancaran tadi saudara tidak bisa ditutupi. Kenapa? Karena Dia sanggup untuk menembus mata hati setiap orang. Itulah sebabnya Tuhan mau pakai kita jadi saluran berkat. Supaya orang-orang datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan, hidup dipulihkan, dan pemulihan kita menjadi jalan keluar bagi pemulihan banyak orang. Puji Tuhan kekasih Allah. Biarlah kiranya kuasa firman Allah berdiam di hati kita. Kita mengerti tujuan kita. Kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan tadi saudara akan melepaskan engkau dari pergumulan. Akan melepaskan engkau dari sakit penyakit. Dari sakit hati, kecewa, marah, dendam, dan lain-lain. Karena apa? Karena Kristus, sang sumber hidup, sang sumber keselamatan, telah mengubahkan hidup kita. Dan kita pun akan jadi berkat untuk mengubahkan banyak orang. Kekasih Allah, mari sama-sama tundukkan kepala kita. Renungkan firman Tuhan, kekasih Allah sekalian. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Jika kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sedang dalam pergumulan, dalam berbagai macam situasi, bergumul tentang karir, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang kesehatan, bahkan situasi apapun yang sedang engkau alami saudara. Hari ini pastikan engkau mengalami Tuhan. Undang Tuhan masuk di dalam hati kita, membereskan, memulihkan, supaya setiap beban dan pergumulanmu diangkat dan dilepaskan oleh Tuhan. Jika engkau sedang mengalami sakit penyakit yang berat sekalipun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Letakkan tanganmu, beriman, percayalah bahwa Allah akan menjamah saudara. Hamba berdoa, Bapa di surga, bagi semua orang-orang percaya, bagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang hari ini sedang dalam pergumulan, apapun situasinya. Ada yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun keadaannya, berat atau ringan, bahkan yang dipandang mustahil bagi manusia, bahkan medis sekalipun. Kami percaya, kuasa Tuhan sanggup menerobos keterbatasan manusia, dan sanggup untuk menyatakan kuasa, pemulihan, dan kesembuhan. Dan terlebih Tuhan, pulihkan, sembuhkan hati kami, pikiran kami, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan kami percaya, kami sedang menerimanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika kita masih memiliki pokok doa, pergumulan, kebutuhan konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati sekalian. Shalom.